Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BTV, senang sekali kembali menjumpai Anda di episode kali ini, obat obrolan kesehatan. Tentunya kita masih membahas terkait seputar dunia kesehatan dan juga nanti kita bakal berbincang-bincang bersama pakar kesehatan tentunya sahabat BTV, di mana tema kita pada episode kali ini yaitu tips penting untuk ibu hamil trimester pertama. Nah, ini juga istilah yang saya sendiri awam nih sahabat BTV. Mungkin nanti kita bisa kulik lebih dalam lagi. Tentunya hari ini sudah hadir di studio narasumber kita yang sangat luar biasa, ada Ibu Dr. Tuti Rohani, SSIT MKes ya. Selamat siang, sore Ibu. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi Mas. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, ini pengalaman pertama atau gimana nih Bu? Jadi BTV. Kalau di BETV pertama. Ya, pertama kali. Oke, jadi tema kita hari ini ya agak ini Bu, sesuatu yang baru nih menurut saya. Iya. Istilah trimester pertama. Trimester pertama. Untuk ibu hamil. Tapi sebelumnya, Bu Tuti boleh nih perkenalan singkat dulu nih Bu. Ibu ini sebagai apa sih aktivitasnya kesehariannya gitu? Baik, terima kasih Mas Gusti. Nama saya Tuti Rohani, biasa dipanggil Bu Tuti. Tapi kalau di kampus biasanya dipanggil Bunda Tuti. Bunda. Ya, di kampus biasanya manggilnya Bunda, Bunda Tuti. Saya aktivitas selain mengajar, saya juga bergerak sebagai salah satu fasilitator di Guru Penggerak. Jadi keliling ke sekolah-sekolah, Mas. Ya, gitu. Jadi emang sudah ada fokus di bidang pendidikan juga ya Bu? Iya. Kemudian pernah menjadi bidan karena dulu bidan. Sebelumnya bidan di rumah sakit, juga sebagai bidan desa. Ya, sudah jelas sih karena sanak BTV tadi dipanggil Bunda. Iya. Nggak jauh-jauh dari bidan gitu ya Bu ya. Oke Bu, mungkin bisa dijelaskan nih Bu Tuti terkait dengan apa sih itu istilah trimester pertama pada ibu hamil? Oke. Baik, trimester pertama pada kehamilan itu kan dibagi menjadi 3 periode. Jadi ada trimester ke-1, trimester kedua, dan trimester ketiga. Kalau orang awam kan biasanya kehamilan itu dihitung dengan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi pada istilah medis itu menggunakan trimester. Jadi kalau trimester pertama itu 1 sampai 13 minggu. Oke. Ya, jadi kehamilan ke-1 sampai 13 minggu itu trimester ke-1. Kemudian trimester kedua itu 14 sampai 26 minggu. Selanjutnya trimester ketiga itu 27 minggu sampai 40 minggu. 40 minggu itu sampai batas kehamilan itu berakhir. Atau istilah orang awam 9 bulan. Ya, jadi kan biasanya dengan istilah 9 bulan. Jadi dengan trimester ini kita tahu batasan-batasan dan beberapa tanda dan gejala yang harus diwaspadai atau didampingi pada proses kehamilan. Begitu. Oke, kalau ngomongin gejala nih Bu Tuti ya, mungkin pada trimester pertama ini apa saja sih gejala yang bisa saja terjadi pada ibu hamil? Iya, jadi kenapa trimester pertama ini menjadi masa yang paling urgent gitu ya, masa yang paling kita anggap paling rawan. Apalagi untuk ibu yang pertama kali hamil. Jadi ibu yang pertama kali hamil ini biasanya tidak mengetahui apa yang harus saya lakukan ketika saya mengalami gejala-gejala pada trimester pertama. Biasanya mual muntah, kemudian pusing, pegel-pegel, sering sesak nafas, sering buang air kecil. Nah, hal-hal seperti itu yang sering terjadi pada trimester pertama kehamilan. Begitu. Jadi harus ketika mereka tahu apa yang akan terjadi, itu bukan lagi keluhan yang dirasakan. Ini juga penting untuk masyarakat mengetahui kalau kita menyiapkan kehamilan dengan baik, jadi pada saat kita mual, kita akan happy. Ya, coba Mas Guti bayangin, tahu nih test pack hamil gitu ya sebagai pasangan tentunya ya. Ketika kita tahu hamil, pasti happy kan? Nah, pada saat happy kita tahu nih ibu hamil itu di trimester pertama akan mengalami mual. Jadi kalau belum mual pasti akan ditunggu. Kok saya belum mual ya? Jangan-jangan nggak jadi hamil nih begitu. Namun setelah mual itu rasa syukur, alhamdulillah saya sudah mual, dan mual pun tidak menjadi suatu hal yang berat bagi ibu hamil karena ditunggu. Ya, jadi mindset itu yang perlu masyarakat tahu dan para calon ibu harus tahu. Ya. Tapi untuk ini perbedaan sendiri nih Bu Tuti ya, dari yang pengalaman pertama hamil dan juga ibu-ibu atau yang sudah bukan pengalaman pertama lagi, apakah ada perbedaan sendiri dalam trimester pertamanya atau seperti apa? Maksudnya masing-masing individu gitu ya? Ya, oke, baik. Jadi ini perlu Sana BETV juga ketahui bahwasanya ternyata setiap orang itu menyikapi kehamilannya berbeda-beda.
tadi kalau kita siap secara psikologis, didampingi oleh keluarga yang mendukung, maka keluhan-keluhan tadi menjadi sesuatu yang menyenangkan. Itu juga yang pernah saya alami. Jadi pada saat mual, tadi saya bilang mual, pusing, apalagi beberapa keluhan yang dirasakan pada ibu hamil itu jatuhnya sesuatu yang happy. Ya, namun ada beberapa yang saya temui, bahkan banyak ya, 70% kalau secara statistik itu ibu hamil akan mengalami keluhan yang dianggap sangat-sangat tidak nyaman, dan ini biasanya mereka akan komplain dengan keluhan-keluhan ini, akan komplain dan keluarga akan ikut serta heboh gitu, termasuk nyidam. Mungkin pernah dengar ya, nyidam. Nyidam itu juga bagian dari yang trimester 1 tadi. Kalau nyidamnya yang biasa-biasa saja mungkin ya aman-aman aja ya, tapi ada yang jam 12 malam, jam 1 minta dibelikan sate, harus di kolong jembatan belinya. Nah itu yang repot ya. Jadi hal yang seperti itu kita harus jadi ibu hamil yang cerdas. Ya begitu. Oke, jadi ada kaitannya juga dengan makanan nih tadi Bu ya. Betul. Istilahnya seperti yang kita kenal yaitu ngidam nih. Nah mungkin makanan apa aja sih yang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil pada trimester pertama ini Bu Tuti? Karena spesifik di trimester 1 ya, sehingga makanan yang harus dihindari di trimester 1 itu kita hubungkan dengan keluhan. Biasanya di trimester 1 itu ibu hamil akan mengalami keluhan mual muntah. Otomatis makanan yang harus kita hindari pun yang tidak merangsang mual muntah. Jadi misalnya nih bau bawang, ya itu kan baunya tajam. Jadi ibu hamil kalau bisa jangan terlalu banyak menggunakan bumbu-bumbu atau penyedap yang baunya tajam. Karena kita baru kecium sedikit aja sudah mual. Kemudian makanan yang pedas. Kalau kita mual kan kalau pedas otomatis nggak enak dong kalau muntah ya, itu terlalu pedas. Kemudian makanan yang merangsang tadi baunya. Kalau bisa kita makan makanan yang kering, biskuit gitu ya, atau makanan-makanan yang ringan, jangan yang sifatnya merangsang, terlalu pedas, terlalu asam, terlalu manis gitu ya. Begitu. Ini memang sudah diperkirakan juga ya Bu ya, apa yang dimakan nanti karena ketika mual jadi akan merasakan. Jadi kalau makan pedas ya mual nanti kepas muntah ya. Iya. Jadi jangan sampai yang terlalu merangsang dimakan. Nah, jadi kalau terkait pola makan sendiri nih Bu Tuti ya, makanan yang sehat selama trimester pertama itu bagaimana sih pentingnya menjaga pola makan itu? Oke, karena trimester pertama ini merupakan trimester yang sangat urgent gitu ya, karena pembentukan syaraf gitu, pertumbuhan dan perkembangan janin. Sangat penting peran makanan di sini, sehingga ibu hamil harus cerdas untuk memilih dan menentukan menu makan. Padahal di sisi yang lain ibu hamil ini lagi mual. Ya, jadi kan dilema nih, lagi mual tapi saya harus makanan yang tetap sehat. Gimana ya caranya? Tadi dengan diberikan pendidikan kesehatan yang baik dan pendampingan yang baik, itu harapannya mereka bisa menentukan menu dalam setiap hari apa yang harus dimakan, tentunya mencukupi sesuai dengan pola yang ada. Misalnya cukup protein, cukup karbohidrat, cukup vitamin, dan cukup dengan air. Itu semuanya boleh ibu hamil kalau mau cek gitu, karena tidak mungkin dengan sesi ini cukup dijelaskan semua ya, di buku pink. Jadi ibu hamil itu ketika memeriksakan kesehatannya di puskesmas atau di klinik kesehatan, mereka akan dapat buku pink, warnanya pink. Ya di sana petunjuknya sudah super lengkap. Kadang-kala diterima tapi tidak dibaca. Jadi ya tolong dibuka, dilihat kembali, semuanya ada. Semua tuntunan di sana ada. Cuman masyarakat biasanya ibu hamil karena sudah fokus, sudah periksa, sudah diletakkan lagi, nanti mau periksa di bawah. Padahal itu buku itu untuk jadi panduan juga. Iya, jadi panduan. Jadi kayak kita mau ujian aja nih, apa ya? Buka. Saya hari ini apa? Dibuka, ada semuanya di sana. Oke, Bu Tuti. Nanti kita bakal lanjut lagi Bu Tuti di segmen selanjutnya karena ada yang mau lewat ya. Baik Sobat BTV, nanti kita bakal kembali lagi di Obat Obrolan Kesehatan, jadi jangan kemana-mana. Ya pemirsa BTV, Anda masih menyaksikan Obat Obrolan Kesehatan. Di episode kali ini kita masih membahas terkait tentang tips penting ya untuk ibu hamil pada masa trimester pertama ya. Bu, Pak tadi sudah dijelaskan bagaimana sih pola makan dan juga pentingnya menjaga asupan untuk ibu hamil pada trimester pertama. Tadi Bu Tuti udah jelaskan ya Sanak BTV. Nah, ada nih pertanyaan nih Bu Tuti, bagaimana sih cara ibu hamil ini mengatasi mual di kalang waktu seperti pagi, siang dan juga sore gitu?
Baik. Biasanya kalau ibu hamil itu mualnya di pagi hari. Pagi. Ya, atau morning sickness, istilah yang biasa di apa pada kehamilan. Yeah. Jadi mengatasi mual muntah. Jadi tidak hanya mual saja ya, Mas. Yeah. Kadang-kadang sampai ke muntah. Okay. Ya, untuk mengatasi mual muntah pada ibu hamil ini, mereka harus memastikan di pagi hari jangan kalau misalnya bangun tidur jangan langsung berdiri, gitu. Jangan langsung aktivitas, biar tenang dulu. Kemudian ketika sudah mual, minum teh manis yang anget-anget gitu ya. Jadi makan yang tidak merangsang. Kemudian makannya sedikit tapi sering. Ya, jadi nggak makan sekali banyak gitu ya, sekali porsi sudah enggak. Dia nanti unek. Jadi sedikit tapi sering. Misalnya sedia kue kering gitu dimakan sedikit-sedikit. Jadi jangan dibiasakan juga lambung ini kosong. Ya, karena dengan lambung kosong akan naik, asam lambung akan naik. Jadi tetap terisi sedikit-sedikit. Kemudian tetap tenang. Tadi kalau di sesuatu yang disyukuri itu signifikan loh. Ternyata ketika kita hamil, kita tahu bakal ada keluhan-keluhan. Nah, ini ibu hamil tersebut sudah men-treat dari awal bahwasanya saya hamil nih, itu gejala-gejalanya pun akan berkurang dengan sendirinya. Gitu. Jadi itu beberapa tips bagaimana cara menjaga agar mual muntahnya tidak berlebihan dengan makan sedikit tapi sering. Kemudian minum air putih jangan lupa 8 gelas per hari. Itu minimal ya, 8 gelas per hari. Oke, itu sudah ada anjurannya ya Bu? Iya, Tuti, sudah ya? ada anjurannya. Berarti tidak harus juga makan dalam sekaligus dalam jumlah porsi yang banyak. Jadi jangan langsung banyak. Berguyur gitu ya? ya? Berguyur. Oh, ada satu lagi, bisa minum jahe ya. Kalau jahe kan saya pikir di mana-mana banyak ya. Jahe itu bisa dipanggang sebentar untuk membuang kulitnya, biar aromanya juga keluar. Nah, itu digeprek, diseduh saja dengan air panas. Boleh ditambah gula merah sedikit, boleh, atau madu juga boleh. Itu mengurangi mual. Iya, ada risetnya juga, banyak risetnya ya. Mungkin tadi ditelan sama dengan madu tadi. Iya, itu untuk energi juga kan. Karena konsumsi jahe sendiri untuk sebagian orang mungkin aromanya juga bisa mengundang mual nggak sih Bu? Enggak mengundang mual, dia malah menekan mual. Gitu. Itu banyak risetnya. Ya, boleh, literaturnya sangat banyak itu ya. Oke, kalau ngomongin terkait dengan asupan untuk ibu hamil nih Bu Tuti, kan ada kaitan juga dengan asam folat seperti itu ya Bu ya. Nah, mungkin pentingnya asam folat pada ibu hamil untuk dimakan pada trimester pertama ini seperti apa Bu? Ya, trimester pertama itu adalah pembentukan organ, saraf, perkembangan dan pertumbuhan pada janin. Jadi kita bisa mengistilahkan, mungkin kadang-kala kan masyarakat awam itu kalau dijelaskan penting loh asam folat, hanya sebatas penting loh asam folat. Kita tahu dulu kayak tumbuhan yang mau tumbuh itu kalau misalnya di pupuknya kurang kan jadi tumbuhnya tidak maksimal ya. Jadi asam folat ini untuk pembentukan organ yang pertama, sehingga dia sangat dibutuhkan untuk pembentukan organ, pertumbuhan janin, saraf, dan untuk kesehatan ibu juga. Jadi penting juga sangat penting. Terkait istilah asam folat tadi yang tidak hanya sebatas ya cukup penting. Ya, hanya penting. Kita ini biasa dengan pendidikan atau edukasi yang tidak tuntas. Sering makanan yang bergizi ya, jadi masyarakat masih menggantung kan bergizi. Tolong dong dijelaskan definisi bergizi sampai tuntas, tas ya, sampai selesai. Jadi kadang-kala ketika pendidikan ini tidak tuntas, edukasi pada masyarakat tidak tuntas, mereka juga menerimanya setengah. Makanan yang sehat apa? Buah dan sayur. No, bukan buah dan sayur saja, ada yang lebih penting, protein, lupa. Ya, gitu. Jadi semuanya ada di buku Pink. Ya, itu sudah disediakan oleh pemerintah. Oke, itu jadi jangan sebatas cuma mengetahui istilah, tapi kita juga harus paham dan tahu juga ya Bu ya, lebih jauh lagi apa sih yang dimaksud dengan bergizi. Kemudian penting juga tadi supaya kita tidak salah atau keluar dari jalur aturannya ya Bu ya. Oke, Bu, kita lanjut lagi nih Bu. Mungkin bagaimana sih ibu hamil ini bisa menjaga supaya asupan cairan dalam tubuhnya itu tetap terjaga gitu, misalnya di trimester pertama ini? Ya, jadi memang trimester pertama tadi karena kita hubungkan dengan gejala keluhan yang luar biasa, jangankan banyak minum ya,
makan saja sudah tidak selera. Jadi banyak ibu hamil yang pada trimester pertama ini bisa diistilahkan drop gitu, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau makan, nggak mau minum. Padahal harus tetap terjaga. 8 gelas itu banyak loh. Sekarang saya tanya, Mas Gusti, sehari minum berapa gelas? Jangan-jangan nggak kedetek 8 gelas, ya kan? Lupa. Ya lupa ya. Jadi dengan kita sudah membiasakan, nanti tubuh akan otomatis. Ya jadi, nah ibu hamil ini mereka juga punya keluhan sering kencing. Karena sering kencing takut minum. Cairan harus tetap terjaga. Ada tipsnya. Gimana tipsnya? Dipakai periode. Jadi misalnya saya harus selesai minum sebelum jam sekian, karena nanti 2 jam kalau misalnya minum sebelum tidur capek juga, nanti malam-malam harus bangun bolak-balik ke kamar mandi. Jadi dengan 8 gelas per hari itu tidak murni dari minum saja ya, jadi bisa dari misalnya sup, itu boleh, sudah boleh dihitung. Sehingga 8 gelas ini jadi patokan minimal untuk dikonsumsi. Diatur saja, misalnya pagi 1 gelas dulu, sebentar minum 1 gelas lagi, sebentar lagi nanti minum lagi. Ketika muntahnya banyak harus segera diganti sesuai dengan muntah yang tadi dikeluarkan, sehingga tubuh tetap sama, walaupun muntah tetap ada yang masuk. Seimbang ya Bu ya? Ya, tetap seimbang. Jaga keseimbangan tadi. Ya. Tapi dari gejala-gejala yang sudah dijelaskan tadi Bu, mungkin ada gejala lain yang bisa saja terjadi di trimester pertama pada ibu hamil gitu. Gejala yang lain contohnya tadi misalnya pusing, kemudian sering pegel-pegel, cepat lelah, sesak nafas, nyeri bagian dada, dan juga biasanya ibu hamil itu susah tidur. Ya, tapi kalau yang paling sering terjadi pada trimester pertama itu lebih kepada mual muntah, kemudian cepat lelah, kemudian pusing. Itu yang paling banyak terjadi pada ibu hamil. Satu lagi, mood swing. Ya, itu yang sering kali diabaikan ya, dan dianggap wah manja nih, baru hamil aja udah sudah manjanya nggak karu-karuan, udah minta ini minta itu. Biasanya terjadi pada kehamilan pertama. Kalau sudah kedua, ketiga, dan keempat itu ibu lebih, nggak boleh ya sampai 4 ya, kedua ya, kehamilan kedua itu lebih enjoy ya. Jadi memang apalagi kalau pengalaman pertama ya Bel, jadi berarti itu sebuah gejala yang memang pasti terjadi. Iya, pasti terjadi, dan setiap ibu hamil itu, jadi gini, konsep di kita Mas, konsep di kita itu yang sering kali salah, terjadi baru belajar. Itu yang perlu ditegaskan oleh ke semua ibu hamil atau semua masyarakat. Jangan sampai kita itu terjadi baru belajar. Jadi kalau saya mau hamil sekarang nih, setiap hamil kan harus direncanakan, ya kan? Saya mau hamil atau pasangan boleh, tidak harus ibu hamil, pasangan harus care juga dong. Ya, misalnya nanti tahun 2025 mau hamil, berarti di 2024 atau sebelum pernikahan itu harus tahu apa yang terjadi di kehamilan, banyak belajar tentang kehamilan. Jadi pada saat kehamilan akan terlewati dengan baik. Gitu, begitu juga dengan semua konsep itu pada dasarnya kita harus tahu dulu baru berproses. Ya kayak konsep ujian aja Mas, kan nggak mungkin ujian hari ini kita baru belajar hari ini kan, mesti jauh-jauh sebelumnya ada pendampingan, ada apa lagi, ada kursus-kursus. Kenapa di kehidupan ini tidak pernah di kursus? Nikahnya besok, belajarnya besok, nggak bisa, harus sebelumnya. Jadi butuh persiapan yang matang. Ya betul, juga, betul. Termasuk dari kehamilan, supaya ketika kita mengalami itu kita sudah tahu nih. Sudah siap. Jadi ketika siap itu biasa saja. Ya. Sudah ada persiapan di konteks tersebut. Oke, Bu Tuti, nanti kita bakal lanjut lagi obrolan kita di episode kali ini. Jadi Sanabe TV jangan kemana-mana, tetap di Obat Obrolan Kesehatan. Ya pemirsa BTV, balik lagi di Obat Obrolan Kesehatan. Masih menyapa Anda hari ini Sanabe TV dengan tema yang sama, yaitu tips penting untuk ibu hamil di trimester pertama. Masih berbincang bersama Bu Tuti hari ini. Ya tentunya kita lanjut lagi nih Bu. Kalau tadi kita sudah bahas bagaimana terkait pola makan pada ibu hamil itu sendiri, dan juga gejala-gejala yang bisa saja terjadi di trimester pertama, begitu ya Bu istilahnya. Nah ini mungkin mengapa sih Bu pemeriksaan kayak prenatal rutin ya? Itu istilahnya Bu ya, yang sangat penting di awal kehamilan itu dilakukan. Iya. Sebenarnya pemeriksaan kehamilan itu tidak hanya di awal. Ya, jadi sepanjang kehamilan harus memeriksakan gitu. Kenapa penting? Karena
terjadinya proses pertumbuhan dari tahap mulai awal, trimester 1, trimester kedua, trimester ketiga itu kalau tidak kita pantau, karena ada beberapa kemungkinan mereka kehamilan ini tidak berjalan sesuai dengan seharusnya. Walaupun kehamilan ini berjalan sesuai seharusnya pun tetap harus terpantau. Jadi bagaimana kenaikan berat badannya, bagaimana kondisi janinnya, bagaimana kondisi ibunya, itu harus terus dipantau. Jadi kalau tidak diperiksa nanti jangan-jangan HB-nya rendah. Ya, kalau rendah tidak hanya pada proses kehamilan dia akan berbahaya, tapi nanti pada proses persalinan akan terjadi perdarahan. Kalau perdarahan ini tidak ditangani akan terjadi kematian. Ya, jadi kenapa penting? Karena kita antisipasi dalam proses kehamilan ini harus mendapatkan pelayanan yang paling baik. Jadi dia terkondisi ini benar-benar kita jaga dengan baik. Ya, saya mungkin mengistilahkannya untuk masyarakat, kenapa saya baik-baik saja kok tidak perlu periksa gitu ya. Karena ya hamil saja, nanti tetap bakal lahir. Tidak begitu, karena dalam proses kehamilan ada beberapa yang harus perlu kita perhatikan. Pertumbuhannya harus dijaga. Sekarang gini aja deh, tanaman yang dijaga sama yang dibiarin aja gimana? Beda nggak? Beda. Nah gitu, jadi kalau dijaga dengan baik dia juga akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Dan satu, kita pingin anak yang tumbuh sehat dan cerdas. Ya. Itu ya sahabat TV. Nah, mungkin tadi sempat Bu Tuti singgung ya terkait dengan mood swing nih Bu. Nah, mungkin ada kaitannya dengan kesehatan mental pada ibu hamil di trimester pertama ini Bu. Itu gimana nih Bu? Apa sih maksudnya gitu? Mood swing memang karena perubahan hormon, karena kehamilan ini kan ada sesuatu yang dalam ini diri kita sendiri nih. Kalau hamil berarti ada 2 jiwa kan di dalamnya. Tentu saja akan mempengaruhi baik itu fisik maupun psikologi. Tadi mood swing itu biasanya terjadi dengan adanya perubahan hormon, mereka emosinya juga akan tidak stabil. Gampang marah, disenggol dikit marah, ditegur dikit menangis. Sensian ya Bu? Sensitif. Jadi cara menanganinya, tadi saya sudah sampaikan di awal. Ibu hamil dengan terkonsep itu terencana. Terencana, didampingi keluarganya juga dengan baik. Insya Allah semua ini minimal, dan kalau kita sudah tahu berarti kita juga akan sudah mempersiapkan ini dengan baik. Kalau mood tentunya ya bagaimana keluarga mengkondisikan untuk mendampingi dengan baik. Mudah-mudahan ini tidak akan berlanjut gitu, tidak akan berlanjut menjadi yang patologis atau berbahaya. Ya, kalau kita selalu menyampaikan kehamilan ini adalah anugerah, kehamilan ini adalah sesuatu yang diinginkan, pasti kita pun menjalaninya akan dengan sangat happy. Ya. Jadi positif. Ya, positif itu penting sekali karena ngaruh loh Mas. Iya, sangat ngaruh. Jadi ibu hamil yang moodnya tidak bagus itu pada saat nanti anaknya lahir itu biasanya juga tipikal anaknya juga hampir-hampir mirip. Akan ngikut ya Bu? Iya, jadi kalau ibu hamil udah tahu ini berarti mereka akan saya kalau hamil harus selalu happy nih, harus selalu menebarkan kebaikan, harus selalu tersenyum. Nah, itu nanti coba dicek. Anaknya pun akan begitu. Gitu ya Bu pengaruhnya? Iya, sangat kan dalam satu raga. Betul. Iya, dalam satu raga itu Allah udah ciptakan luar biasa, sehingga kita harus pastikan ibu hamil yang sering ngaji, sering beribadah, pasti akan berbeda nanti anaknya. Jadi pengaruh seperti itu juga penting ya Bu ya. Oke, mungkin lanjut tadi terkait kalau kita sudah bahas kayak pola makan gitu ya Bu, kaitan dengan ibu hamil di trimester pertama ini. Nah, kaitannya juga dengan olahraga nih mungkin Bu ya. Mungkin ada olahraga yang disarankan untuk ibu hamil di trimester pertama ini gitu. Sebetulnya olahraga pada ibu hamil itu tidak terkotak-kotak di trimester pertama, kedua, dan ketiga tuh ya. Yang jelas prinsipnya jangan membahayakan kehamilannya, itu saja. Jadi olahraga apapun boleh, yang penting tidak bahaya. Misalnya saya mau lari kenceng sekali, ya logika saja dong gitu. Dia bawa badannya aja repot gitu ya kan, badannya masih lemes karena masih mual muntah, harus olahraga yang ekstrim. Ya, jadi kalau di Indonesia kan biasanya olahraga yang paling umum itu jalan pagi, sekalian fresh, udara pagi, dia juga bisa melihat dunia luar ya, tidak hanya di kamar terus, karena ibu hamil ini biasanya malas-malasan Mas. Ya, malas-malasan, tidur-tiduran karena mual muntah, jadi boleh sesekali jalan pagi gitu, tiap pagi jalan gitu boleh. Sebetulnya jogging pun tidak ada masalah, ketika dia merasa nyaman, merasa fit badannya tidak masalah. Renang juga boleh gitu. Olahraga memang tidak. Jangan panjat tebing ya, kalau panjat tebing ekstrim itu ya, nggak boleh panjat tebing. Sprint aja nggak boleh gitu. Iya. Oke, jadi memang
bisa dibilang olahraga yang ringan-ringan saja Iya, ya Bu ya? iya, bersepeda kalau itu dianggap nyaman, silahkan, tidak ada masalah. Oke, gitu. Jadi tadi ada pola makan, kemudian juga olahraga yang ringan-ringan yang dianjurkan untuk ibu hamil. Kayaknya nggak di trimester pertama saja mungkin. Iya, jadi secara kalau trimester ketiga kan tentunya perutnya udah besar tuh, ya silakan disesuaikan ya sekiranya. Tapi lebih baik memang jalan yang paling murah meriah itu kan olahraga itu jalan. Ya murah meriah dan setiap orang bisa melakukan, dan tentunya yang paling menyenangkan lagi didampingi oleh suami atau orang-orang terdekat. Ya. Oke, nah kita kembali lagi Bu dalam pola hidupnya tadi. Mungkin di pola tidur nih Bu, gimana sih ibu hamil di trimester pertama ini menjaga pola tidurnya supaya tetap terjaga dan maksimal gitu? Jadi pola tidur yang tetap baik gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi sehubungan dengan trimester pertama tadi kan ibu hamil ini banyak keluhan. Ya, betul. Baru mau tidur sudah mual, baru mau tidur sudah pusing dan lain-lain, pegal, cepat lelah dan lain-lain. Jadi pola tidur ini boleh diatur misalnya jangan kebanyakan tidur siang. Nanti kalau banyak tidur siang malamnya akhirnya bergadang. Ya jadi kan kayak tidak stabil gitu ya, nggak teratur, jadi tidak teratur, sehingga kita pastikan tidur yang cukup. Tidur yang cukup itu tidur yang berkualitas ya, tidak banyaknya tidur tapi tidur yang berkualitas. Kan beda, walaupun kita start dari jam 10 misalnya, dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi, kalau tidak tidur sama saja tidak berkualitas. Jadi kita bisa mengatur, kita sampaikan ke ibu hamil, diberikan pengertian bahwasanya cukup tidur. Bagaimana mereka merasa nyaman, kalau mual diatasi dulu mualnya, jadi semua keluhan tadi kalau sudah teratasi otomatis mereka akan tidur dengan nyaman. Oke, nah ini mungkin tips nih Bu untuk Sanabet TV hari ini sedang menyaksikan episode obat di hari ini, bagaimana sih untuk ibu hamil supaya bisa melalui fase trimester pertama ini dengan baik gitu dan aman, lancar gitu Bu. Oke. Baik, tips untuk menjalani trimester pertama dengan nyaman dan damai dan bahagia tentunya ya. Jadi ibu hamil ini harus bahagia ya. Jadi jangan sampai ibu hamil ini menjalani kehamilannya dengan menderita. Karena kita tahu tadi efek dari proses kehamilan ini akan berdampak tidak hanya kepada ibunya, tapi ada jiwa yang lain di dalam tubuhnya, sehingga ketika mereka happy, mereka bahagia, proses kehidupan yang akan dijalani oleh anaknya nanti juga akan sama. Tipnya selalu menjaga makanan dan pola makan yang baik. Jadi seperti saya sampaikan, semuanya sudah ada di buku Pink. Atau boleh cari referensi-referensi lain, banyak ya sekarang kan kita sosial media banyak sekali. Silahkan belajar. Jadi sekarang itu untuk belajar itu mudah. Kita bisa mencari referensi dengan mudahnya. Kemudian jaga pola makan, jaga pola tidur, jaga pola istirahat. Kemudian tidak lupa tetap olahraga, dan paling penting jaga mental untuk tetap happy. Ya. Positive vibes. Ya, tetap harus positif, harus selalu tersenyum, bangun tidur jangan banyak mengeluh. Ya. Kenapa banyak mengeluh? Karena itu tadi yang saya temui, memang rata-rata pasien di kehamilan pertama mereka sudah dengan keluhannya yang segudang tadi, ada mual, ada muntah, ada pusing, ada pegel. Kenapa kita tidak balik dengan cara memindset diri kita? Ini nih diharapkan oleh semua perempuan loh. Ini sesuatu yang membahagiakan. Jadi sesuatu yang negatif tadi kalau diterima dengan positif pasti akan indah. Jadi bagaimana kita menyikapi itu tadi ya, betul. Yang paling penting ya tetap berpikir positif dan juga menebar kebaikan. Ya, betul. Oke, Bu Tuti, terima kasih hari ini. Dan sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas, dan seperti Bu Tuti udah bilang tadi, kalau bahasan kayak gini luas ya Bu, kalau mau dijelaskan semuanya. Ya, tidak bisa. Kita keterbatasan waktu, dan juga di episode obat hari ini terkait dengan tips penting untuk ibu hamil pada trimester pertama. Tadi udah dijelasin sama Bu Tuti ya, Sanabet TV, bagaimana menjalani fase di trimester pertama, dan juga hal-hal apa saja yang mungkin nanti bakal
ditemui ya Bu pada fase tersebut, baik dari ibu hamil yang baru pertama kali maupun yang sudah kedua kali ataupun 3 kali. Iya. Oke, Bu Tuti sekali lagi terima kasih atas kesempatannya di episode kali ini dan Sana BTV. Akhir kata saya Gusti Pranata mewakili kerabat kerja bertugas pada hari ini ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTV. Oke.